Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah materi. Tapi materi ini kita akan mengcombine antara Ubuntu, kemudian Ubuntu dan Cisco. Nah, ini cukup dasar, cukup simpel sih kombinasi ini. Bisa kalian praktekkan di rumah. Nah, langsung aja kita buka Ganestri di sini, kemudian kita main project ya. Project kita combine Ubuntu dan Cisco. Oke, saya taruh projectnya di sini. Oke, kemudian klik OK. Terserah kalian nyimpennya di mana. Kemudian yang pertama, nih saya close saja. Yang pertama itu sebelumnya saya udah masukinnya di sini di edit preference. Saya udah masukin di sini ada kelajnya yang buat kita nanti. Nah, ini ada Ubuntu. Nah, ini Ubuntunya, kemudian Cisco-nya kalian gampang ya, kan tinggal masukin aja nanti di new. Kemudian iOS-nya silahkan kalian download di deskripsi. Di sini saya ada nanti file yang ini, yang Cisco ini saya akan upload di Google Drive, dan saya akan share link ke kalian juga mungkin di grup kelas juga ada, deskripsi juga ada. Oke, langsung aja kita combine. Di sini saya butuh routernya, kemudian saya butuh yang namanya cloud dan Ubuntu. Nah, oke. Yang pertama itu saya akan pasang seperti ini ya. Ini Ubuntu, saya pasang ke satunya. Oke. Nah, jadi nanti di sini kita butuh klien satu lagi. Oke, sini. Nah, itu kita gabungkan. Jangan lupa diklik kanan configure, kan pilih Ethernet ya. Kalau kalian pakai WiFi, tapi disarankan dia harus pakai Ethernet. Soalnya kalau saya pernah nyoba, kalau pakai WiFi itu agak ngedelay, agak lambat gitu masuk data aksesnya, data internetnya itu delay. Nah, kemudian kita gabungkan ke Ethernet salah, ini seharusnya kita kasih 2 Ethernet internal, kemudian satu fase Ethernet ya, jangan lupa di sini. Nah, saya kasih tunjuk ini konfigurasi Cisco nya. Di slotnya itu default aja karena ini seri ini C2691. Nah, kemudian Ubuntu nya juga seperti ini juga. Oke. Nah, langsung aja kita start dari Ubuntu. Kita start. Untuk yang pertama itu kita buka terminal, kemudian masuk ke root dulu. Passwordnya silahkan kalian install terlebih dahulu ya Ubuntunya. Config, dia udah dapat IP dari si internetnya. Kalau kita ping google.com, dia bisa lihat. Kita menunggu kali terhubung, jawabannya terhubung, dia udah terhubung ya. Kita ping misal ke DNS nya.
Nah, sekarang kita akan konfigurasi yang NPOS 8 ya. Sini caranya gampang, kalian masuk ke nano etc network interface. Nah, kita bikin dua, NPOS 3 sama NPOS 8. Device NPOS 3 Rinet DHCP kita meminta secara otomatis ya untuk ether satunya NPOS 3, kemudian auto untuk NPOS 8 device NPOS 8 Rinet static, kemudian address kita masukin seperti ini, tik 1 atau enggak biar gampang kita masukin ini aja 10.1 netmas 255 0. Kemudian jangan lupa kita teliti lagi sebelum kita menyimpannya konfigurasi ini, lalu kita save, Ctrl X kemudian Y, enter. Nah, lalu kita restart interface, dia belum terhubung ya, belum, di sini belum ada IP-nya, maka kita caranya CTC, kita restart interface-nya, restart. Nah, dia akan merestart. Nah, oke, kemudian kita if config, dia IP-nya bakal ada di sini. Nah, untuk di sini sudah bisa, kita udah berhasil. Nah, lalu kita akan mengaktifkan DHCP server di Ubuntu di NPOS 8 tepatnya, jadi agar Cisco ini mendapatkan IP di fasternet ya, fasternet 0.0 itu secara otomatis. Nah, bentar saya beri nama dulu di sini kan 10.0/24 sini. Saya duplikat aja, saya ganti misal IP-nya itu di sini 20. Oke. Nah, langsung aja kita aktifin. Jangan lupa yang pertama itu kalian harus install DHCP ya. Nah, nano etc ya cpd dhcpd.com. Kalau kalian bikin perintah seperti ini nggak muncul itu kalian belum install ISC. Caranya gampang, kalian tinggal apt-get install ISC DHCP server seperti ini. Oke. Nah, maka dia akan diinstal, karena saya udah diinstal maka seperti ini responnya. Kalian diinstal dulu ya, jangan lupa. Next, kita lanjut ke /etc dhcp.com. Nah, hilangkan tanda pagar di depan ini ya, yang ini dari subnet sampai bawah kita hilangin semua. Nah, kemudian subnetnya kita ganti 92.168.10.0, netmaxnya kita ganti 0, kemudian kita ganti rank 92.168.10.2 sampai 92.168.10. Berapa, misal 10. Nah, biarin DNS-nya kita kasih DNS juga aja 88, dan ini biarkan, bisa diganti sih sebenarnya. Subnetnya juga subnetnya 0.255, kemudian defaultnya kita ganti 10.1, dan broadcastnya ini 92.168.10.255. Nah, kemudian kita save, kita udah konfigurasi DHCP nya, kemudian selanjutnya kita restart atau
kita start ya, ISC DHCP server, kita coba restart, enter. Nah, responnya dia akan oke. Kita coba ya. Nah, selanjutnya ketika DHCP udah jalan, kita coba IP table, IP forward. Nah, caranya gampang, nano /etc, kemudian ini IP forward itu wajib ya. Nah, hilangkan tanda pagar di depan yang ini nih, IP versi 4, pagar kita hilangin, dan oke, kita save. Nah, min p, hasilnya itu seperti ini ya, harus wajib. Kita kalau mau ngenat, kita ini ngenat ya, dan kita tambahkan IP table min t nat, kemudian min a post routing min o npos 3 yang mengarah ke internet, kemudian min j dan masking masquerade. Kita enter dan kita cek IP table min t nat min l. Nah, hasilnya seperti ini, udah bersih. Kita masking, kemudian kita udah bisa nih, kita beralih ke Cisco nya, kita masuk ke pakai konsol. Nah, kita masuk menggunakan konsol, configure set dulu, kita config terminal, interface fasternet, apakah dia udah bisa. Nah, IP address DHCP, kita minta IP nya. Nah, sebenarnya udah bisa sih, kita tunggu apakah dia udah meminta ya. Berhasil di Ubuntu. Nih, sudah berhasil, sudah masuk 10.2, IP kita dapatnya 10.2. Nah, bisa cek IP show int brief. Nah, ya udah dapat ini. Oke, kalau kita ping Google, ping google.com, dia nggak bisa. Tapi kalau kita ping ke DNS nya, maka dia bisa. Saya nggak tahu errornya kenapa, tapi nanti kita coba lihat di sini, kita ping Google pasti bisa. Itu nggak tahu, ngebug mungkin ya, karena simulasi ini ada juga keterbatasan kita gitu. Tapi ada orang yang beranggapan kadang di Cisco itu dia nggak bisa ngaping Google, DNS nya bisa, tapi kalau udah terhubung ke kliennya bisa ngakses Google ya no problem, nggak ada masalah ya. Itu cuma bug sedikit lah. Selanjutnya kita bikin yang namanya IP untuk ke kliennya ini, fasternet 0/1, interface fasternet 0/1, kemudian IP address kita masukin 192.168.20.1, jangan lupa netmask 0, kemudian jangan lupa no sh exit. Nah, maka kita udah mengkonfigurasi dua port fasternet 0/0 dan 0/1. Kita coba do show ipntbr. Nah, hasilnya udah. Nah, kita ngenat nih, yang untuk ke kliennya kita ngenat, kasih masking. Nah, access list access list 1 kita kasih nomor 1, kemudian permit. Nah, kita masukin IP kliennya berarti 20.0. Oke, kemudian jangan lupa 0.0.255. Oke, submit ininya, well cache nya, request, kemudian kita enter. Nah, kita langsung aja IP NAT inset, kan yang masuk itu IP NAT inset, kita overload IP NAT inset, kemudian source listnya 1, nomor 1,
interface fasternet 0/0 overload. Nah, enter. Kita masuk lagi interface fasternet 0/0 IP NAT offset yang mengarah keluar. Nah, tunggu lagi proses, kemudian kita exit. Kita tunggu, agak lama emang sih karena virtualisasi. Nah, lalu kita exit interface fasternet 0/1 IP NAT inside. Nah, kita exit. Nah, kita uji nih, ini udah berhasil semua. Kalau kita do show run, nah ini udah masuk semua. Oh, jangan lupa kita akan konfigurasi DHCP nya yang menuju ke klien. Ayo, caranya gampang. IP DHCP pool lokal, networknya 92.0.255.0, kemudian default rootnya 298.20.1, kemudian DNS ya, jangan lupa kita masuk DNS 88 ya, enter. Nah, kita uji di kliennya di sini. Kita uji ini kliennya, apakah dia udah bisa internetan. Kita coba. Sebenarnya udah bisa internetan ya, seharusnya. Kita coba. Nah, dia udah dapat IP sebenarnya sih. //renew config ya, sorry. Nah, dia udah dapat ya di sini. Kalian bisa lihat, kita ping Google pada bisa. Nah, kita tunggu dia bisa. Jadi agak lama ya ini soal simulasi. Nah, kita ping lagi, Google udah berhasil. Ping DNS. Nah, dia juga ping DNS sebenarnya bisa. Nah, bisa ya, RTO sebentar, ping lagi, bukan reply. Oke, maka kombinasi ini Ubuntu dan Cisuke itu kita sudah selesai. Kalian bisa di rumah, bisa terapkan di rumah pelatihan di sini. Jadi modal internet HP doang lah, di share hotspot ke laptop kalian. Nah, terus kalian bisa ngoprek nih di sini, bisa ngonfig ini Ubuntu-nya. Kalian juga bisa download di sekolahan, bang wifi sekolah, pakai wifi sekolah ya. Kalau nggak ada wifi ID cari, kalau nggak minta ke guru kalian atau teman kalian yang punya. Oke, sekian dulu dari saya. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang dari saya. Saya minta maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.